Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Pada kajian kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang tujuan hidup seorang mukmin, yang tiada lain adalah menggapai surga. Tema ini sangat penting untuk senantiasa kita ulang-ulang, agar kita selalu ingat bahwa hidup kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam kesibukan dunia, banyak orang yang terlena dengan harta, kedudukan, dan segala fasilitas duniawi, hingga lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Dunia ini rendah, hina, bahkan lebih rendah dari sayap nyamuk, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, kita harus fokus pada ibadah untuk meraih akhirat yang kekal. Mari kita simak lebih lanjut pembahasan penting ini bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ikhwan fillah, azamullah. Kajian pada hari ini itu berkaitan dengan tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Ini penting untuk kita mengulang-ulang kajian seperti ini, untuk kita yakini bahwa hidup kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan agar kita masuk ke dalam surga, bukan dunia. Karena banyak kalau kita lihat ketika orang ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas, pekerjaan, harta, kedudukan atau yang lainnya, dia lupa tentang tujuan hidupnya, sehingga dia melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dunia ini nggak ada harganya. Dunia ini rendah, dunia ini hina. Nggak dikatakan dunia. Dunia itu dikatakan dunia karena apa? Karena pertama dikatakan dunia ini rendah karena adna minal akhirah, karena dia dekat kepada akhirat. Dan dunia ini sebelum akhirat. Kemudian dikatakan dunia karena dia dani'a, laisat bisyai'in binisbati lil akhirah. Dikatakan dunia ini dunia karena dia rendah, hina, nggak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Kemudian dunia ini lebih rendah daripada bangkai kambing, lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Dunia ini lebih jelek daripada sayap nyamuk, nggak ada harganya dunia ini. Ya, Nabi bersabda SAW, "Lau kanatid dunya ta'adilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk, maka Allah akan memberikan setetes air pun kepada orang-orang kafir. Dan dunia ini juga dikatakan dani'a, rendah, karena diumpamakan seperti makanan manusia yang dimakan. Kemudian jadi apa dia setelah itu? Karena Nabi bertanya kepada Dhaha, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum? Kemudian setelah itu jadi apa? Itulah perumpamannya dunia. Dunia ini lebih jelek dari apa yang kita makan. Dan dunia ini juga merupakan kesenangan yang semu. Dunia ini merupakan fata morgana, bayang-bayang. Dunia permainan dan sendau gurau, berbeda dengan agama ini. Penuh dengan keseriusan, kesungguhan, yang kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Kemudian ikhwan fillah, azamullah, Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa? Ibadah. Ketika mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah jamin enggak mereka rezekinya? Dijamin. Allah ciptakan aja semua makhluk ini, dijamin enggak rezekinya oleh Allah? Dijamin. Apalagi dengan ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Aku. Aku tidak minta dari mereka rezeki dan aku tidak minta makan dari mereka.
Sesungguhnya Allah yang akan memberikan rezeki. Allah yang pasti memberikan rezeki. Allah Ar-Razzaq yang selalu dan senantiasa memberikan rezeki. Dzul Quwwatil Matin yang maha kuat dan maha kokoh. Allah menyebutkan dalam ayat ini dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56 sampai 58. Allah menyebutkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah nggak minta rezeki karena Allah nggak butuh kepada makhluk ini. Allah tidak butuh. Allah Al-Ghani, maha kaya, Dzur Rahmah, yang punya rahmat yang sangat luas. Allah nggak butuh. Seluruh manusia ini butuh kepada Allah, seperti Allah sebutkan dalam surah Fatir di ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini butuh kepada Allah, dan Allah itu yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Jadi manusia yang butuh kepada Allah, Allah nggak butuh kepada manusia. Allah nggak butuh minta makan sama sekali, tapi Allah memberikan makan kepada makhluk ini. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk. Jadi kita ibadah dengan ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada kita. Ini harus kita yakini dan harus kita imani. Makanya Allah juga ketika menyuruh orang untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh. Allah tidak butuh, sama sekali nggak butuh. Nggak butuh sama sekali. Tapi kita ibadah untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan kita. Karena kita sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Lebih dari nafas kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh kepada makhluk, tapi Allah mewajibkan kepada mereka untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah juga mengatakan bahwa Allah nggak minta rezeki dari mereka. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk sholat, yang butuh sholat itu Allah atau kita? Kita yang butuh. Dan Allah nggak minta rezeki. Allah yang akan memberikan rezeki. Antum lihat. Allah berfirman dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132. Perintahkan keluarga kamu untuk salat. Dan sabarlah. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki kepada kamu. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah SWT menyuruh orang untuk sholat, bukan berarti Allah butuh kepada mereka, tidak. Tapi makhluk ini butuh kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah. Kalau anda melihat dari ayat-ayat dan hadis Nabi, itu semua menunjukkan tentang jannah, tentang sorga. Agar manusia tahu bahwa dia hidup dalam melaksanakan ibadah ini untuk masuk ke dalam sorga. Ini harus kita ini meyakini demikian. Karena ini termasuk iman kepada yaumul akhir. Harus kita yakini. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kajian ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang tujuan utama hidup seorang mukmin, yaitu surga. Betapa pentingnya kita senantiasa memperbarui niat bahwa hidup ini bukan sekedar mengejar dunia yang fana, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih ridhonya. Seperti yang disampaikan dalam kajian tadi, dunia ini hanyalah tempat sementara yang penuh dengan ujian. Kita harus benar-benar memahami bahwa dunia ini tidak ada harganya dibandingkan dengan akhirat. Bahkan dunia ini lebih rendah daripada sayap nyamuk. Maka jangan sampai kita terlena oleh kesenangan dunia yang sementara dan melupakan akhirat yang abadi. Ibadah kepada Allah adalah tujuan hidup kita. Melalui ibadah inilah Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak membutuhkan rezeki dari kita, melainkan kitalah yang sangat membutuhkannya. Jadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak amal soleh, menjaga sholat, dan menjauhi segala bentuk kelalaian terhadap perintah Allah. Terima kasih telah menyimak kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.